Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Divisi Akademik HMS, Tentor Fisika Teknik S1 Teknik Sipil Undip mau jelasin beberapa materi tentang SNJ Fisika Teknik tahun 2022. Jadi yang pertama ini materi UTS sampai minggu ke-7 itu ada besaran, satuan, dan pengukuran. Lalu ada kinematika, ada dinamika, ada usaha dan energi, ada sistem partikel, rotasi benda tegar, dan elastisitas. Lalu dosen mata kuliah fisika teknik saya itu dulu adalah Pak Azam. Jadi di sini saya akan membahas beberapa gambaran aja gitu tentang materi yang akan digunakan gitu. Yang pertama adalah besaran satuan dan pengukuran gitu. Jadi ada yang namanya satuan SI gitu. Jadi satuan internasional kalau ngitung itu biasanya menggunakan satuan ini gitu. Jadi diubah ke satuan SI dulu baru diselesaikan perhitungannya gitu. Lalu yang kedua ada kinematika. Nah, kinematika ini mempelajari percepatan, GLB, GLBB, gerak satu bebas, gerak dua atau tiga dimensi. Ini rumusnya untuk mencari percepatan rata-rata itu adalah delta V per delta T. Lalu untuk GLB, ya bedanya GLB sama GLBB itu, kalau GLB itu kecepatannya itu tetap gitu, dengan percepatannya 0. Maka di sini dapat didapatkan sebuah rumus bahwa X dari sebuah jarak sama dengan X0 jarak awal ditambah dengan V kali T, karena V-nya tetap. Lalu untuk GLBB, hubungan antara posisi, kecepatan, dan percepatan. Ya, V sama dengan V0, V0 adalah kecepatan awal ditambah A dikali T, A adalah percepatan. Nah, percepatan ini bisa dipercepat ataupun bisa diperlambat. Lalu ini rumusnya lagi, jika A-nya tetap. Rumusnya untuk mencari posisi benda, X adalah X0 ditambah V0 dikali T ditambah setengah A dikali T kuadrat. Lalu selanjutnya ada gerak jatuh bebas. Ya, gerak jatuh bebas ini dulu sering muncul dalam cari itu ya energi kinetik gitu dan energi potensial. Di sini perlu diingat bahwa kecepatan gerak jatuh bebas atau gravitasinya itu 9,81 meter per second kuadrat gitu. Lalu untuk mencari kecepatannya yaitu adalah V sama dengan V0 dikali GT ya. V0 adalah kecepatan awal gitu. Untuk biasanya spesifikasi soal adalah bola dilepaskan dari ujung ujung gedung gitu, itu kan kecepatannya 0. Jadi bisa ditulis V sama dengan G kali T. Lalu di sini ada gerak 2 atau 3 dimensi. Ini belajar ingat lagi tentang bab vektor, di mana ini arah jarak menentukan gitu. Jadi misal I sama I, ya kita kalikan I yang I gitu. Ya seperti rumus yang tertera di sini gitu. Lalu di sini ada materi selanjutnya yaitu dinamika. Ya, gambaran umumnya mempelajari hukum Newton, gaya normal, gaya berat, dan gaya gesek gitu. Nah, gaya berat itu disimbolkan W dengan rumus M kali G. Nah, ini adalah contoh rumus untuk menyelesaikan dari soal katrol gitu. Dimana percepatan adalah M2 yaitu massa di massa kedua dikurangi massa pertama dibagi massa pertama ditambah massa kedua dikali gravitasi. Nah, lalu selanjutnya ada tekanan lift gitu. Tekanan kaki di atas lift gitu. Jadi jika liftnya diam, itu F-nya sama dengan 0, maka N sama dengan W, ya karena gaya normal, karena diam sama dengan W sama dengan M kali G gitu. Maka jika liftnya ke atas gitu ya, karena liftnya ke atas, maka N itu jatuh ke apa namanya ke titik bawah ya, ya yang tegak lurus dengan bidang gitu, dikurangi dengan mg dikali sama dengan ma gitu, karena bergeraknya ke atas gitu. Nah untuk lift ke bawah kebalikannya, karena ke bawah maka di sini ma-nya berperan sebagai pengurang gitu ya. Lalu materi selanjutnya ada usaha dan energi.
Ya, di dalamnya itu mempelajari usaha dan energi kinetik, hukum Hooke, usaha dan gaya pegas, daya, energi potensi gravitasi. Ini rumusnya, ini rumus umum. Ya, S adalah jarak yang ditempuh, ya. Jarak selisihnya adalah S2 dikurangi S1. Lalu untuk mencari F sendiri, ya, M dikali A gitu. Nah, ini ada hukum Hooke. Hukum Hooke ini bisa digunakan untuk mencari pada gaya yang dibutuhkan untuk menarik menarik pegas atau untuk menghasilkan jarak sebesar X pada pegas gitu. Rumusnya adalah Fx sama dengan K dikali X. K itu ketetapan pegas ya. Biasanya itu 10 pangkat 5 Newton per meter gitu. Ya, selanjutnya ada daya gitu ya. Daya itu adalah usaha yang dilakukan persatuan waktu gitu ya. Daya itu besaran skalar gitu ya. Nah, daya rata-rata itu adalah delta W per delta T gitu. Untuk satuan SI-nya itu adalah watt ya. Nah, 1 watt itu sama dengan 1 joule gitu. Lalu di sini ada energi potensi gravitasi gitu, di mana rumusnya adalah gaya gravitasi sama dengan F sama dengan M kali G. Ya, di sini dengan gaya beratnya adalah M kali G karena menimbulkan tinggi maka dikali H gitu. Maka W sama dengan mg kali H. Nah, H itu adalah tingginya tadi selisihnya maka H2 dikurangi H1. Nah, ini adalah bentuk umum energi potensial gravitasi. Ya, itu ada rumusnya gitu ya. Nah, selanjutnya adalah usaha dan energi. Ya, di bab ini mempelajari momentum dan impuls, keketalan momentum partikel dan tumbukan. Jadi klasifikasi tumbukan itu ada 3, tumbukan lenting sempurna, lenting sebagian, dan lenting tidak lenting sama sekali gitu ya. Itu ada cirinya dan syaratnya kayak berlaku hukum kekekalan momentum dan kekekalan energi untuk lenting sempurna dan sebagainya gitu. Bisa diperhatikan di PPT ini ya. Lalu dengan rumusnya seperti ini. Nah, ini adalah contoh dari turunan asal mula penciptaan rumus dari tumbukan lenting sempurna gitu untuk satu dimensi gitu ya. Nah, tumbukan lenting sempurna itu adalah ketika dua benda yang menumbuk gitu ya. Nah, dua benda itu mental semua gitu. Jadi misal ada dua bola, ya misal ada dua bola di sini, ya dua bola di sini itu saling menumbukkan gitu ya. Nah, ini ntar yang akan mental dengan arah berlawanan dari datangnya tadi gitu. Nah, lalu dapat didapatkan dengan rumus seperti ini. Nah, untuk tumbukan tak lenting itu setelah tumbukan ya itu bola akan mental gitu. Bolanya akan mental dengan arah yang menang gitu. Misal sebelah kiri yang paling berat, otomatis bolanya akan mengikuti arah dari eh, bola sebelah kiri gitu. Nah, untuk tumbukan tak lenting sama sekali ini E-nya sama dengan 0 gitu ya. Jadi V1 sama dengan V2 sama dengan V total. Nih, ini katrol tadi gitu ya. Nah, ini adalah rotasi benda tegar gitu ya. Rotasi benda tegar di sini mempelajari gerak melingkar, percepatan angular, momen inersia dan rotasi benda tegar gitu. Jadi di sini kecepatan angular gitu bisa disebut dengan omega gitu ya. Omega itu adalah delta theta per delta t gitu ya. Nah, ini adalah contoh turunan rumus yang bisa dihafalkan gitu ya. Ini sebenarnya tinggal bolak-balik saja gitu, tergantung dari soalnya itu diketahui apa gitu ya. Nah, di sini ada percepatan angular. Nah, percepatan angular itu dari omega 2 dikurangi omega 1 per T2 dikurangi T1 gitu. Jadi delta omega per delta W. Dengan satuannya rad per second kuadrat ya. Nah, di sini ada namanya momen inersia. Jadi inersia per bentuk itu ada sifatnya masing-masing gitu ya. Jadi untuk bola pejal gitu ada rumusnya sendiri gitu. Untuk yang bulat. Nah, di sini ada dibedakan gitu ya. Ada dibedakan bola yang
yang penuh ya, bola yang penuh itu diibaratkan kayak semangka gitu ya. Nah, bola yang kosong itu diibaratkan kayak bola plastik gitu ya. Nah, bola semangka itu kan dalamnya solid gitu, padat gitu. Nah, itu inersianya 2/5 M kali R kuadrat gitu. Nah, di sini ada eh, turunan rumus lagi untuk menentukan kecepatan dan kecepatan angular gitu ya. Ini rumusnya tertera di sini gitu. Nah, di sini selanjutnya ada gerak melinding. Ya, gerak menggelinding ini dikatakan gerak kinetik benda yang bergerak menggelinding merupakan jumlah energi kinetik rotasi terhadap pusat massa dan energi kinetik translasi pusat massanya gitu. Nah, ini ada penerapan teorema gitu. Ini sering banget muncul di soal gitu tentang perubahan energi kinetiknya dan perubahan energi potensial gitu. Kayak bola yang dilepaskan gitu dari kemiringan berapa derajat gitu. Nah, di sini ada rotasi benda tegar, itu materinya ada kesetimbangan statis, kesetimbangan rotasi dan kesetimbangan translasi gitu ya. Nah, di sini ada beberapa yang harus dipahami gitu. Jadi jika kesetimbangan translasi itu jika resultan gaya luarnya itu sama dengan nol gitu ya. Nah, kesetimbangan rotasi itu jika resultan momen gaya luar itu sama dengan nol gitu. Nah, kesetimbangan statis itu jika omega maupun kecepatannya itu sama dengan nol karena statis itu diam. Nah, yang mempengaruhi benda tegar ya, gaya pada benda tegar itu ada tiga, yaitu bentuk dan ukuran, terus eh, gimana gayanya bekerja gitu ya, terus titik tangkap masing-masing gaya gitu, karena gaya itu eh, berhubungan dengan arah gitu ya. Nah, ini contoh ya, ini ada contoh orang ngangkat anak gitu ya, dan contoh orang yang mau lempar gitu ya, mau melompat dari kolam renang gitu ya. Ini ada contoh soalnya udah beserta jawabannya, mungkin bisa dijadikan itu, jadikan referensi ya. Nah, situ ada menggelinding dan selip. Jadi menggelinding dan selip ini saat bola menggelinding gitu kan ada percepatan sudut rotasi roda gitu ya, terhadap pusat massanya gitu. Jadi itu ada perhitungan tersendiri gitu. Nah, ini ada contoh perhitungannya gitu. Nah, itu mungkin untuk refresh materi yang sering digunakan gitu pada saat eh, UTS fisika nanti gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit gitu tentang SNJ UTS Fisika Teknik gitu. Jadi karena SNJ ya sedikit spoiler aja sih. Jadi SNJ UTS Fisika Teknik itu biasanya ngambil banyak dari soal-soal tahun lalu gitu. Jadi bisa dipelajari gitu ya. Nah, ini ada jawaban ini berarti ada kemungkinan ditemukan jawaban lain meskipun ini pengecoh ya. Jadi kuncinya untuk fisika teknik itu jawab aja gitu. Jawab, pokoknya jawab gitu. Karena salah nggak ada pengurangan poin gitu ya. Gitu. Jadi selagi masih ada waktu untuk menjawab, jawab aja. Pokoknya ditulis gitu ya. Nah, ini bisa dibaca nanti di SNJ-nya. Di sini saya akan membahas sedikit saja ya, permisalan soal nomor 11 gitu. Ya, di sini saya akan mengambil contoh soal nomor 11, yaitu sebuah meteorit 500 kilo bergerak dengan kecepatan 100 meter per sekon masuk menghunjam lapisan tanah gitu ya. Nah, ini pas masuk itu meteoritnya diperlambat gitu. Diperlambat secara seragam. Maksudnya seragam ini adalah percepatan perlambatannya itu ya. Itu adalah sama gitu. Dan berhenti setelah menembus lapisan tanah dalam 6 meter. Nah, 6 meter ini sebagai S-nya gitu. Berhenti dengan jarak sebesar 6 meter. Nah, ini tentukan waktu meteorit masuk ke dalam lapisan tanah sampai kemudian berhenti gitu. Nah, di sini kita menggunakan rumus, kita tulis dulu M-nya 500 kilo. Nah, ini V0 ini sama dengan 100 meter per sekon gitu ya. Ini salah. Nah, ini S-nya adalah 6 meter kuadrat. Nah, ini T kuadratnya kita suruh nyari T. Nah, ini
kita masukkan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS gitu ya. S-nya udah diketahui 6, kita pindah ruas, maka didapat 12A sama dengan 10 pangkat 4 ya. Maka A di sini adalah 10.000 dibagi 12 sama dengan 833,33 gitu. Nah, di sini kita masuk lagi rumus VT sama dengan V0 dikurangi AT. Ya, sama dengan 100 dikurangi A dikali T, maka didapat 100 sama dengan T sama dengan 100 per 833,33 sama dengan 0,12 second gitu ya. Nah, ini rumus-rumus yang bisa dihafalkan oleh teman-teman gitu ya. Kayak VT sama dengan V0 plus A kali T, terus S sama dengan V0 kali T plus setengah A kali T kuadrat gitu. Ini rumus-rumus umum gitu. Nah, di sini dilihat tadi jawabannya ada yaitu yang B gitu, 0,12 second. Nah, lalu di sini kita coba lagi yang nomor 20 ya. Ini mobilnya bergerak massa 2000 kilo ya dengan laju 108 km per jam gitu. Direm sampai berhenti gitu ya. Nah, massa keempat cakram ada 12 kilo. Nah, dengan kalori jenis cakram adalah 2000 joule per kilogram derajat Celcius. Ini disuruh menghitung berapa kenaikan suhu cakram jika kalori yang terjadi hanya diserap cakram rem. Nah, ini kita tulis lagi yang diketahui ada M sama dengan 2000 kilo, V-nya ini masih 1008 km per jam. Ini kita ubah dulu ke meter per second satuan SI. Lalu MR-nya tadi, cakramnya tadi adalah 12 kilo dengan eh, massa kalor tadi 2000 joule per kilogram derajat Celcius. Di sini kita menggunakan rumus V kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2A kali S sama dengan 30 kuadrat dikurangi 2 kali A kali S. Nah, ini tinggal pindah tempat aja. A kali S sama dengan 450. Nah, lalu di sini ada W sama dengan Q. Nah, W sendiri adalah M kali A kali S sama dengan M kali massa kalor dikali delta T untuk Q-nya. Maka kita tinggal masukkan A kali S tadi 450, maka bisa dimasukkan ke sini 2000 dikali 450 sama dengan 12 dikali 2000 dikali delta T. Ya, delta T ini suhu ya. Nah, ini delta T sama dengan 37,5 derajat Celcius gitu. Jadi 37,5 derajat Celcius, jadi jawabannya yang B gitu. Jadi mungkin itu penjelasan contoh soal saja gitu. Jadi kuncinya belajar SNJ, belajar rumus gitu ya. Ingat ingat pepatah kita gitu ya. Orang yang sukses itu tidak selalu orang yang pintar gitu ya, tapi orang yang sukses adalah orang yang gigih dan pantang menyerah gitu ya. Jadi jangan mudah nyerah, jangan pantang putus asa gitu ya. Pokoknya lakukan yang terbaik gitu aja. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada pembekalan SNJ pada matkul fisika teknik kali ini ya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.